Ya, ini sebagian belum on ya. Gimana? Apakah kita mulai sekarang? Nah, Ustaz, Bapak Cuman ini yang lainnya belum on. Yang lain belum masuk di masih ada beberapa yang masih sedikit yang on ya. Ini masih 1 2 3 4 5. 5 masih yang on. On cam ya, on cam masih ada 5 mahasiswa. Ya, silakan yang lain segera on cam. Ya, baik. Bagaimana? Ada berapa yang sudah on cam? Oh, masih banyak yang off. Mungkin masih siap-siap Ustaz, lagi rapi-rapi gitu, jadi belum on kamera. Baik, ya. Ada yang masih kerudungan gitu. Iya. Enggak karuan. Ya. Bagaimana yang lain? Apakah sudah siap atau belum? Ya, kita mulai ya. Gimana? Kita mulai. Ya. Nah, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah ini sudah kelihatan. Ya. Ya, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Meskipun terlambat, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Meskipun terlambat, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya. Baik, kemarin sudah pada pertemuan kemarin sudah saya kasihkan apa itu penugasan, yaitu berupa penyelesaian dari isi artikel. Selanjutnya untuk sesi berikutnya adalah finishing, yaitu berupa melengkapi dari bagian depan, bagian bab 1, seakan-akan bab 1 atau muqaddimah, dan juga metodologinya sekaligus dari apa itu template ya, jurnal yang telah dituju semacam itu. Jadi yang minggu kemarin itu masih satu tahap, itu pun masih berupa penyelesaian isi artikel. Ya, baik. Nah, selanjutnya saya ingin memastikan bahwa untuk hari ini ada evaluasi dan juga berupa evaluasi dan monitoring ya. Evaluasi dan monitoring dari progres tugas yang telah dikerjakan semacam itu. Jadi intinya adalah hari ini saya akan memantau dan mengevaluasi dari masing-masing kelompok seperti apa progres yang telah dilakukan. Mungkin ada usulan bagaimana caranya. Kalau saya rencanakan yaitu dengan cara untuk memaparkan kembali, jadi presentasi kembali secara singkat dari masing-masing kelompok. Di kelas ini ada berapa kelompok ini? Ada 6, Ustaz. Ada 6 kelompok ya. Oh ya. Ini siapa ini? Yang Al-Ambon, Ustaz. apa? Asbarin, Ustaz. Asbarin ya, Asbarin lupa ini. Wajahnya nggak lupa tapi namanya yang lupa. Maaf ya, karena banyak mahasiswa. Jadi kalau lupa nama, faktor U mungkin, faktor usia, sehingga untuk menghafal itu dimaafkan saja, mumpung masih hari raya, semacam itu. Baik, ya ini yang dengan Profesor Muhaiban atau dengan Pak Wahab? Profesor Muhaiban, Ustaz. Profesor Muhaiban, Syekh. Dengan Profesor Muhaiban ya. Baik, Ustaz. Ya, secara garis besar, jadi fokus dari mata kuliah ini adalah penyelesaian artikel sebagaimana yang telah saya gariskan pada awal pertemuan, mulai dari isi artikel sampai dengan network atau maksud saya ada isi artikel, kemudian lampiran dan bagian-bagian yang melengkapi dari artikel sendiri. Selanjutnya adalah template ya, template sesuai dengan jurnal yang dituju. Baik. Selanjutnya untuk progres hari ini adalah berupa monitoring progres dari perkembangan yang telah dilakukan semacam itu.
dari masing-masing kelompok. Baik, dengan cara presentasi kembali dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Ya. Kemungkinan waktunya, karena waktunya juga enggak terlalu panjang, mungkin kita akan laporkan sesuai dengan waktu yang ada. Jikalau tidak memungkinkan, akan dilanjutkan pada minggu depan. Yang jelas, kita akan selesaikan pada akhir bulan ini. Semacam itu, sampai batas akhir penyelesaian. Seandainya sudah selesai semua, ya saya kira itu bisa kita akhiri. Baik, saya absen dari kelompok 1. Apakah sudah hadir kelompok 1? Kelompok 1 sudah hadir? Sudah, Ustadz. Sudah ya. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah hadir? Ya, kelompok 2. Hadir, Ustaz. Baik. Untuk kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3 ini? Hadir, Ustaz. Hadir ya. Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Nggak ada, belum ada. Kelompok 5. Hadir, Ustaz. Wah. Kelompok 6. Hadir Ustaz, hadir. Alhamdulillah. Ya, baik. Kalau gitu kita mulai dari kelompok 1 untuk memberikan laporan progres dari makalah yang artikel yang telah dibuat sekalian dengan jurnal yang telah dituju. Baik. Untuk itu mungkin kira-kira waktunya 5 sampai 7 menit untuk kelompok 1. Ya, baik. Untuk kelompok 1 silakan disiapkan. Jadi sebagaimana yang kemarin itu telah kita lakukan, secara umum saya telah memberikan gambaran seperti apa dari artikel yang seharusnya. Selanjutnya saya minta dari kelompok 1 untuk melaporkan. Ya, silakan kelompok 1, saya kasihkan waktu untuk kelompok 1. Baik, Ustadz. Dari kelompok 1, insya Allah sudah finishing. Sambil di share screen ya, nanti. Ya, silakan dilanjutkan ya. Share screen artikelnya, Ustadz. Ya, baik. Ya. Mbak Titi mungkin bisa share screen, soalnya saya kuliah pakai HP. Iya, bisa, Mbak. Oke. Sama disebutkan anggota kelompoknya ya. Kelompok 1. Himatul Azimah dan Titi Mulyanti, Ustadz, berdua. Oh iya, baik. Izin share screen-nya, Ustaz. Ya, silakan, silakan. Sudah kelihatan? Sudah. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi di sini jurnal yang kami tuju yaitu jurnal Ijaz Arabi Sinta 3, insya Allah. Di artikel Ijaz Arabi di sini terdiri dari abstrak berbahasa Inggris atau bisa memberikan tambahan bahasa Indonesia. Kami sudah membuat abstrak berupa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan di Ijaz Arabi ada keyword yang berupa 3 sampai 5 kata.
Di sini kami sudah membuat tiga kata keyword dalam artikel kami. Yang kedua ada pendahuluan. Di sini kami sudah membuat pendahuluan. Astagfirullahaladzim. Mbak, tolong share screen-nya ke pendahuluan. Nah, kami sudah membuat pendahuluan. Sudah. Yang ketiga, manhajiyatul bahthi atau metode penelitian. Kami sudah di artikel kami juga sudah mencantumkan metode penelitian. Yang keempat yaitu pembahasan nataijul bahthi wa munaqishatuha, hasil dan pembahasan. Nah, di sini kami juga sudah memaparkan hasil dan pembahasan dari artikel yang artikel dari kami, yaitu tentang buku ajar Kemenak KMA 183 tahun 2019, kelas 12 Madrasah Aliyah. Insya Allah, di sini kami sudah memaparkan semuanya dari artikel kami. Yang terakhir di dalam ijaz Arabi yaitu conclusion atau kesimpulan. Nah, dalam artikel kami sudah juga mencantumkan kesimpulan di dalamnya. Seperti itu, Ustaz. Yang terakhir referensi. Kami juga sudah mencantumkan referensi di dalamnya. Baik. Ini apakah sudah ada komunikasi dengan pengelola jurnalnya? Belum, Ustadz. Ya, kalau gitu segera dipastikan, kemudian Baik, Ustadz. segera dimasukkan. Baik. Okay. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lainnya, mungkin saya persilakan. Terus ini apakah template-nya sudah sesuai dengan ijaz Arabi? Insya Allah, Ustadz. Nanti kami cek lagi untuk memastikan. Kemarin sudah dicek, insya Allah sudah. Ini kan yang ada di Win Malang ya, ijaz Arabi ini ya? Iya, Ustadz, di Win Malang. Di BPA ya, BPA ya. Okay. Baik, baik. Ya, saran saya segera dicek, dipastikan apakah template sudah sesuai dengan segera untuk berkomunikasi dengan pengelola jurnalnya. Baik, baik. Langsung aja saya persilakan kepada kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2. Alfi ya, kelompoknya Alfi bukan? Atau Bella? Siapakah kelompok lu? Ya, kelompoknya Mbak Bella, insya Allah. Kemarin yang setelah kelompok 1 kemarin Mbak Bella, insya Allah ya. Tadi kelompok 1 tadi namanya siapa tadi? Ada 2 orang ya? Kelompok 1 Himatul Azimah sama Ya. Titi Mulyanti. Iya, baik, Bu. Ya, kelompok 2, saya persilakan kelompok 2. Bella ya. Ini hal yang baru bagi saya. Memangnya agak
sama-sama baru. Bagi mahasiswa mungkin baru, bagi saya juga baru. Biasanya untuk pengembangan bahan ajar ini saya suruh untuk membuat buku atau kamus atau semacam buku pendamping semacam itu. Tapi untuk kali ini memang masih pertama sehingga juga masih mencari format begitu. Jadi masih mencari format, tapi ini insya Allah lebih bermanfaat semacam itu. Baik, ya saya persilahkan untuk kelompok 2 ya. Ayo, kita nggak usah sesuai dengan waktu. Kalau memang sudah selesai, kita akan akhiri pertemuan ini. Kelompok Jelas 2-nya saya- belum siap, Ustaz. Kelompok 2 belum siap. Ya, kalau gitu kelompok 3 ya. Begitu ya. Yang jelas hari ini saya ingin memantau progres dan progres dari artikel yang dibuat. Baik, silakan kelompok 3. Oke, baik Ustaz. Saya izin saya share screen. Dikenalkan dulu namanya siapa, ada sebutkan nama kelompoknya. Oke, Nama baik. ya, nama kelompok. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri Al-Farabi, Fathila Al-Azmi, sama untuk judul yang kami ambil itu Maaf, analisis buku bahan bahasa Arab. Halo? Ya, Ustaz. Suaranya terputus ya. Suaranya terputus-putus. Punya saya atau punya sampean? Jelas belum Ustaz suara saya? Coba diulang. Tadi sekarang sudah jelas. Tadi terputus-putus begitu. Oke. Baik, di sini untuk buku yang kami ambil itu buku dari buku kelas 10 untuk MA keluaran Direktorat KSKK dengan tinjauan konten berdasarkan teori Majgai. Udah jelas belum, Ustaz? Alhamdulillah sudah bagus ya. Alhamdulillah. Untuk anggotanya saya sendiri Al-Farabi, Fathila Al-Azmi, sama Zulkarnain. Gitu. Baik. Untuk metode penelitiannya kami ambil menggunakan kajian pustaka begitu ya. Adapun untuk teori Majgai yang kami jadikan landasan itu ada 4 tahap. Pertama ada seleksi atau pemilihan materi, yang kedua gradasi, yang presentasi, dan yang terakhir adalah repetisi. Untuk langsung ke hasil dan pembahasan, adapun dari tahap kami melihat pada KD, maka dapat dilihat bahwasanya materi pada bahan ajar tersebut telah sesuai dengan KI dan KD yang berlandaskan kepada KMAA ya gitu ya. Yang apa itu? Yang teorinya Bloom gitu Ustaz. Nah, gitu. Yang dari teorinya Bloom yang kemudian diadopsi oleh Kementerian Pendidikan berdasarkan KMA nomor 183 tahun 2019 gitu. Baik itu materinya, materi dari bab 1 sampai bab 6 yang diawali at-tahiyat wa ta'aruf dan diakhiri dengan materi apa ya, saya lupa Ustaz. Gitu. Untuk kedua adalah gradasi. Gradasi di sini adalah yang dimaksud adalah pengelompokan dan pengurutan gitu. Adapun pengelompokan pada bahan ajar tersebut kurang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh KMA, di mana materi pada umumnya yang berupa psikomotorik urutannya adalah kan istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Tetapi materi yang diajarkan berdasarkan pengurutan pada buku ini tidak sesuai dengan pembelajaran pada umumnya, yaitu diawali dengan istima', yang kemudian dilanjutkan dengan qiraah, kalam, dan kitabah.
Maka dari aspek gradasi berupa pengelompokan dan pengurutan ini kurang sesuai begitu. Yang ketiga adalah pada aspek presentasi. Presentasi di sini adalah ada 4. Pertama, diferensial. Maksudnya adalah ada bahasa kedua dari ada bahasa pembantu pada materi tersebut. Biasanya ini pada materi qawaid atau qawaid berupa nahwu shorof. Di sini sudah ada karena sebagai pembantu penerjemah untuk memahamkan materi qawaid. Karena kalau menggunakan bahasa Arab semua biasanya kan nggak paham ya. Mempelajari nahwu aja sulit apalagi pakai bahasa Arabnya gitu. Jadi ada bahasa berupa bahasa Indonesianya gitu. Ada juga prosedur otensif berupa gambar gerak-gerik yang menunjukkan materi seperti ketika materi ta'aruf maka pada gambar tersebut ada di awal bab biasanya ada gambar orang berjabat tangan gitulah kita ta'arufan gitu. Ada juga prosedur piktoral. Ini seperti gambar-gambar yang menjelaskan suatu mufrodat seperti apel, gambar apel kemudian tidak ditulis bahasa Arab dan artinya. Lalu siswa disuruh untuk apakah gambar ini, menyebutkan mufrodat dari gambar tersebut. Gitu. Yang terakhir adalah repetisi. Repetisi ini berupa bahasa lebih mudahnya adalah suatu evaluasi. Dari evaluasi dalam buku tersebut telah sudah sesuai dengan materi yang telah diajarkan, baik dari semua materi kognitif maupun psikomotorik. Begitu, Ustaz. Mungkin itu dari saya, dari kelompok kami. Cukup, Ustaz. Baik. Mungkin bagian-bagian yang perlu, yaitu yang mulai dari abstraknya, kemudian juga pendahuluannya, dan juga bagian referensi, ya, referensinya bisa ditunjukkan. Bisa. Ini abstraknya, Ustaz. Ya, coba atau mukaddimah coba di mukaddimah. Pada mukaddimahnya seperti mungkin umum ya Ustaz kalau untuk mukaddimah analisis bahan ajar, tetapi di sini kami menambahkan secara singkat berupa keunikan, karena ini kualitatif maka kami menyebutkan bukan masalahnya, bukan latar belakang masalah, tapi menyebutkan dari suatu keunikan, baik itu keunikan positif maupun negatif yang diangkat untuk menjadi landasan analisis bahan itu berupa teori Matskai gitu. Baik. Sisi keunikan apa ini? Untuk sisi keunikan dari teori Matskai kan mungkin berupa dari 4 aspek. Bukan teori Matskainya. Yang teori Matskai kan sebagai sudut pandang untuk melihat, untuk menganalisa. Tetapi yang dipandang unik kan dari objek yang diteliti itu. Objek yang bisa. Yang saya tanyakan adalah apa sisi keunikan dari objek yang diteliti? Mungkin sisi keunikan dari objek berupa bahan ajar tersebut, pertama bahan ajar tersebut masih termasuk sesuatu yang sangat baru, yaitu diterbitkan tahun 2020, di mana pada saat itu mungkin lahirnya corona, jadi belum langsung dipraktekkan dalam dunia pendidikan secara langsung. Maka bagi kami masih sangat baru dan sangat layak untuk dianalisis, karena mungkin secara penganalisisan oleh kebanyakan orang belum terlalu banyak begitu, Ustaz. Mungkin ada tambahan yang lainnya? Artinya sisi keunikan lain? Bukan. Izin menambahkan,
Jadi silakan. coba ke bawah Mas. Jadi salah satu buku dari dari Kementerian Agama ini kan merupakan dijadikan sebagai barometer, terutama di sekolah-sekolah umum, khususnya di SMA umum itu kan menggunakan kitab-kitab ini, Ustaz. Jadi sedangkan setelah disesuaikan sesuai standar atau tidaknya dengan standar apa namanya? Standar sesuai, justru di dalam buku ini ada kekurangan yang mana dalam buku ini tujuan pembelajaran itu tidak dicantumkan gitu, Ustaz. Yang mana buku yang seharusnya itu harus ada tujuan gitu, ada standarnya gitu. Karena buku ini dijadikan barometer khususnya di sekolah, makanya kami tertarik untuk meneliti itu. Dan Tambahan ada lagi. Untuk tambahan nih, Ustaz, kalau saya baca buku ini adalah pengarangnya adalah para dosen UIN Malang. Dari menganalisis buku ini, kami dapat melihat apakah materi yang pernah diajarkan di S1 pada mahasiswanya sesuai dengan apa yang beliau ajarkan ketika mengarang buku gitu, Ustaz. Baik, sudah cukup sisi keunikannya. Ya. Ya, baik. Gini, jadi dalam menentukan objek penelitian, saya kira bukan karena pengarangnya adalah dosen saya atau tetangga saya semacam itu. Ini kan harus ya, saya setuju ketika berangkat dari keunikan, tetapi letak keunikannya yang mana seperti itu. Mungkin tadi ada satu disinggung kalau alasan yang karena pengarangnya ya mungkin sebagai tambahan ya, mungkin itu pengarang dosen UIN Malang sebagai tambahan kecil ya di bawah sendiri mungkin seandainya dimasukkan. Tapi yang lebih fokus adalah sisi keunikan. Mungkin buku ini dijadikan barometer untuk pendidikan bahasa Arab di tingkat apa begitu. Ya. Itu mungkin yang lebih difokuskan ya. Sedangkan buku ini sebenarnya berangkat dari beberapa untuk menganalisa itu alasannya sesungguhnya seharusnya benar-benar berbasis pada apa ya, ingin kalau sesuai dengan penelitian sesungguhnya memang ada mungkin problem, ada permasalahan mungkin, atau memang berangkat dari keistimewaan. Oh ini buku sangat istimewa. Nah istimewanya itu tandanya apa? Nah, kan ya mungkin ini bisa diangkat dari sebuah keistimewaan mungkin ya. Mungkin satu di antara tanda istimewanya adalah buku ini menjadi barometer apa tadi? Di situ ada di paragraf di antara yang pertengahan, paragraf yang di antara buku bahan ajar yang banyak dimanfaatkan. Yang tadi Mas, betul yang tadi. Ya, coba disebutkan bagaimana. Saya nggak begitu bisa ya, di atas. Ya. Jadi di antara buku yang banyak dijadikan penunjang pembelajaran bahasa Arab yaitu Kementerian Agama RI, yang mana buku ini sejatinya dapat menjadikan kebutuhan pendidik di sekolah madrasah. Bahkan ya, terkadang Bentar. Ini kita melihat indikator dari alasan mengapa objeknya adalah buku ini semacam itu. Yang pertama saya tertarik ketika buku ini berangkat dari keunikan mungkin ya, atau berangkat dari keistimewaan. Mana sisi istimewanya? Buku ini menjadi barometer
pendidikan bahasa Arab nasional, itu satu mungkin ya. Yang dua, buku ini dipakai secara umum di seluruh tingkat apa ini? Madrasah Aliyah. Di Madrasah sekolah SMA Madrasah Aliyah. Di Depak sama apa? Swasta. Oh, swasta ya, baik. Nah ini menjadi artinya mengapa diteliti? Karena buku ini menjadi barometer mutu pendidikan bahasa Arab di nasional untuk level MA. Buku ini sudah dipakai di level MA swasta atau apa begitu ya. Jadi itu ditulis, ditambahkan sisi-sisi yang menjadi fokus dari masalah itu. Nah, atau ditambahkan lagi buku ini ditulis oleh para dosen WIN. Nah, itu tambahan. Karena tadi kan berangkat dari keistimewaan ya. Mungkin kalau itu dianggap istimewa. Dan dosen WIN dianggap pakar bahasa, mungkin semacam itu. Mungkin ya. Artinya di latar belakang itu ditambahkan dengan ini belum fokus. Saya lihat latar belakangnya belum fokus ya. Karena belum ada titik fokusnya di mana. Difokuskan aja berangkat dari kelebihan atau keunikan dalam buku ini. Bukan keunikan lah, kalau keunikan ini adanya biasanya ada menyimpang gitu, sesuatu yang aneh. Ya. Ini kan sesungguhnya tidak aneh ya. Buku ini kan bukan buku yang aneh, bukan. Ya buku biasa-biasa saja, tapi kita letakkan kita posisikan buku yang sangat istimewa. Gitu. Jadi silakan nanti difokuskan, ini berangkat dari sebuah keistimewaan, baca. Kemudian dicari apa indikator dari istimewa itu apa. Yang pertama, buku ini menjadi barometer mutu pendidikan bahasa Arab di apa. Kemudian buku ini telah dipraktekkan, diterapkan, dan dipakai di Kementerian Agama untuk pembelajaran bahasa Arab di level apa. Ketiga, ditulis oleh pakar-pakar bahasa, yaitu dosen UIN Malang, semacam itu. Atau mungkin ada tambahan lagi. Jadi fokusnya pada keistimewaan aja. Nah, selanjutnya, bagaimana? Kan tadi karena menjadi barometer, tapi justru di dalam buku itu disinyalir ada kekurangan yang masih kurang harapan gitu, seperti tidak ada beberapa kekurangan seperti di dalamnya tidak ditemukan tujuan pembelajaran. Jadi kan bertolak belakang antara standar buku yang asli gitu. Terus Ya. kenapa dijadikan barometer gitu? Nah, itu temuan. Tapi titik awal berangkatnya kan dari wah. Tetapi nanti untuk hasil temuan itu berbeda. Oh ternyata bukan weh macam itu. Artinya dalam bahasa Jawanya. Awalnya ternyata gitu. Nah, itu yang saya katakan tadi itu adalah sebuah temuan. Itu ternyata berbeda dengan asal dari niatan awal, nggak apa-apa. Jadi itu yang jadi masalah adalah mengapa objeknya ini. Jadi objeknya berangkat dari sebuah pandangan yang super. Jadi ada berangkat dari keistimewaan. Nah, indikator istimewanya itu apa? Ditulis di sini. 1, 2, 3, 4. Dicari yang istimewa-istimewa aja. Jangan menyebutkan kekurangannya. Karena semua berangkat dari sebuah keistimewaan. Kecuali tambahan berangkat dari permasalahan. Makanya itu masalah-masalah aja. Nah, adapun nanti di temuannya, hasil temuannya sudah berbeda, itu ya urusan nanti, bukan urusan untuk pendahuluan ini. Kan hal yang berbeda antara pendahuluan dengan temuan ini.
Ini kan yang kita bicarakan masih pendahuluan aja. Baik, itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Allah Ustaz, syukron, kathiron. Ya, jadi itu dirubah ya untuk apa itu pendahuluannya, difokuskan kembali. Pertanyaan kedua, ini menggunakan template jurnal apa? Ijaz Arabi, Ustaz. Semuanya di Sama Ijaz seperti Arabi. kelompok 1. Mengapa nggak cari yang lain supaya nggak menggelembung di situ? Untuk awal kami mencari ijaz Arabi, tapi mungkin karena kalau nanti ada revisi yang memungkinkan ada template yang mirip dengan ijaz Arabi, kami mungkin bisa pindah biar tidak menumpuk di ijaz Arabi gitu, Ustaz. Iya, ya, baik. Ya, baik. Tapi dipastikan dulu ya. Jadi sudahkah berkomunikasi dengan pihak pengelolanya? Belum, Ustaz. Belum. Saya ingin nanti ada chat dengan pihak pengelola ya di lampiran nanti. Jadi saya ingin tahu untuk minggu depan bagaimana chat dari pihak pengelola supaya saya untuk sebagai bahan laporan dari progres artikel ini ya. Saya kira itu aja untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 ya. Dan dilanjutkan dengan template yang sesuai. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok 4 atau kembali ke kelompok 2? Kelompok 2 belum siap, Ustaz. Kelompok 4 aja belum bisa. Ini Asbarin kelompok berapa? Kelompok 5, Ustaz. 5. Kita kelompok 4 bagaimana? Sudah siap belum? Atau langsung ke kelompok 5? Insya Allah. Kelompok 4. Kelompok 4 sudah ya? Sudah siap? Kelompok 2 Ya. katanya siap, Ustaz. Kelompok 2 siap. Ya. Ini kita kembali ke kelompok 2 dulu ya. Atau Nah, kelompok Ustaz. 2 ya silakan. Kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 silakan. Saya persilakan kelompok 2. Bella mungkin. Kelompok 2, Safrul Fajri dan Ibnu Hafiz, Ustaz. Ya, silakan dimulai. Anggotanya siapa kelompok 2? Safrul Fajri dan Ibnu Hafiz, Ustaz. Ya, silakan dimulai untuk presentasi. Maaf, Ustaz, ternyata kelompok 2 belum hadir gitu. Saya kira tadi kelompok 2 Bella, ternyata Safrul Fajri, jadi belum hadir. Mungkin kelompok 4 aja ya. Ya, baik. Kelompok 4. Saya, Ustaz. Sudahkah siap kelompok 4? Sudah, Ustaz. Yang kelompok 2 sudah di-chat ya? Ya, Ustaz. silakan. Ya, silakan kelompok 4. Nah, Ustaz, sebelumnya saya izin share screen dulu. Baik, Ustaz. Di sini saya dari kelompok 4, anggotanya saya sendiri, Ustaz Bella Nafriana Dewi. Di sini saya ingin memaparkan progres dari artikel mengenai analisis buku ajar yang sudah saya tulis. Untuk judul sendiri yaitu analisis buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 12 pendekatan saintifik kurikulum 2013. Untuk jurnal yang saya tuju yaitu jurnal Lisanan Arabia, itu terindeks Sinta 3, Ustaz.
Untuk template sendiri, untuk poin-poinnya, di sini saya sudah menyesuaikan Ustadz. Namun untuk font dan lain sebagainya itu belum. Jadi saya hanya menyesuaikan poin seperti pendahuluan, tatanannya Ustadz, pendahuluan, kemudian metode penelitian, lalu hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Nah, kesimpulan Ustaz. Jadi poin-poin ini sudah saya sesuaikan, namun untuk font dan lain sebagainya itu belum Ustaz. Seperti footnote, penggunaan footnote yang sesuai dengan template-nya itu belum. Tapi poin-poinnya sudah. Nah, untuk alasan sendiri Ustaz, latar belakang mengapa saya mengambil buku ini. Yang pertama, alasan menganalisis ya Ustaz, itu karena ada keresahan yang ada terhadap kesalahan-kesalahan yang ada dalam buku ajar yang telah beredar Ustaz. Karena di sini dalam pendahuluan saya pun telah mencantumkan bahwasanya, nah ini mungkin bisa dilihat di Indonesia sendiri sudah banyak kasus-kasus beredarnya buku pelajaran yang mana buku pelajaran tersebut memuat konten-konten yang tidak seharusnya ada di dalam buku ajar Ustaz, seperti ada ajaran radikalisme, kemudian ada unsur-unsur yang mengajarkan kekerasan, bahkan yang paling banyak ditemukan itu ada unsur pornografi Ustaz. Nah, di sini saya menuliskan ada kasus di tahun 2013, kemudian tahun 2016, dan yang terbaru ada kasus di tahun 2021, di mana terdapat banyak penyimpangan yang ada pada materi buku ajar untuk siswa. Bermacam-macam, ada dari buku ajar siswa untuk tingkat SDN, ada tingkat SMP, dan ada juga untuk tingkat SMA Ustaz. Nah, jadi berawal dari keresahan inilah saya berinisiatif untuk melakukan analisis terhadap buku ajar Ustaz. Nah, mengapa di sini saya mengambil buku bahasa Arab untuk kelas 12 MA karena buku ini mungkin sudah lama diterbitkan, yaitu mulai dari tahun 2016. Namun tidak ada salahnya untuk peneliti untuk melakukan analisis terhadap buku tersebut, karena ketika saya cari pun di jurnal-jurnal yang ada itu masih sangat minim yang menganalisis buku ini. Saya hanya menemukan ada satu, itu pun yang dianalisis hanya materi Maharatul Istima dan juga Maharatul Qiraah Ustaz. Jadi belum mencakup semua materi yang ada itu dianalisis. Dan di sini saya menganalisis dari semua aspek kurikulum inti dan juga kurikulum dasar Ustaz. Jadi dari semua bab, dari bab istima, qiraah, kitabah, dan juga yang lain Ustaz. Jadi semuanya dianalisis, tidak hanya mengambil satu atau dua unsur saja, seperti itu. Untuk metode sendiri saya menggunakan penelitian kepustakaan Ustaz, karena di sini objek yang saya teliti hanya buku bahan ajar ini saja, dan fokus penelitiannya itu berdasarkan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar dari buku tersebut, dan juga ada satu lagi yaitu berdasarkan kebutuhan dari siswa tersebut, karena seperti kita ketahui bahwasanya kurikulum 2013 itu menerapkan pendekatan saintifik dan juga memiliki fokus penuh terhadap siswa. Jadi materi yang ada di dalam buku tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, entah itu dari ranah spiritual, ranah sosial, dan lain sebagainya. Seperti itu, Ustaz. Baik. Ya, masih mau dilanjutkan atau? Insya Allah sudah Ustaz, untuk mempersingkat waktu karena masih banyak kelompok yang belum presentasi. Baik, untuk hasilnya seperti apa? Hasil dari Untuk hasilnya sendiri Ustaz, yang pertama analisis berdasarkan kesesuaian isi materi dalam buku ajar dengan kurikulum inti. Di sini saya jabarkan berdasarkan per tema Ustaz. Jadi tema pertama di sini ada sudah, kalau dari analisis saya Ustaz, di setiap bab itu sudah ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwasanya materi tersebut telah sesuai dengan kurikulum inti yang
cantumkan dalam kurikulum 2013 Ustaz. Seperti ini contohnya di bab pertama itu dengan tema Al-Hadarah Al-Islamiyah. Untuk kurikulum intinya di sini ada KI 1 yaitu sikap spiritual. Nah, itu sudah terdapat di dalam subbab qiraah Ustaz. Mengapa? Karena indikatornya bacaan dari subbab qiraah itu menjelaskan tentang turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi manusia serta perintah untuk membacanya. Nah, dari peristiwa Al-Quran diturunkan itu ilmu-ilmu pengetahuan itu mulai muncul seperti ilmu tafsir, ilmu bahasa, dan ilmu fikih. Nah, ini sudah sesuai dengan kurikulum inti yang pertama yaitu sikap spiritual karena di sini mengajarkan siswa untuk mempelajari tentang sejarah dari turunnya Al-Quran. Mungkin langsung kesimpulan mungkin coba. Oh ya Ustaz, kalau untuk kesimpulannya, nah ditinjau dari kurikulum 2013 secara umum buku ini menurut analisis dari peneliti telah memenuhi dari 4 unsur yang ada yaitu sikap spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan Ustaz. Nah, di setiap babnya pun sudah memiliki kecenderungan yang beragam. Jadi ada bab 1 itu sudah mencakup sikap spiritual, kemudian bab 2 itu ada sikap spiritual dan juga ada keterampilan. Jadi merata Ustaz, bukan berarti setiap bab itu ada 4 ranah kompetensi inti ini, tapi merata di seluruh bab seperti itu. Kemudian dalam kesesuaian dengan kebutuhan siswa pun itu sudah tercukupi Ustaz, karena yaitu tadi setiap bab sudah ada unsur-unsur yang ada di dalam ranah KI dalam kurikulum 2013, kemudian sudah sesuai menurut analisis dari peneliti. Namun yang belum ada itu adalah tidak disajikan materi tentang keberagamaan, multikultural, dan bentuk toleransi. Nah, jadi belum, karena ini memang buku bahasa Arab, jadi yang diambil itu kan memang materi-materi tentang Islam saja, lebih condong ke sana. Tetapi ada beberapa materi yang kurang sesuai. Contohnya ada materi tentang sejarah Barat. Nah, di buku ini hanya menonjolkan bahwasannya sejarah Barat itu tidak sesuai dengan Islam seperti itu. Padahal masih ada pelajaran lain yang mungkin bisa diambil seperti kemajuan ilmu pengetahuan dari dunia Barat seperti itu, yang seharusnya itu juga bisa dijadikan pelajaran bahwasanya Islam tidak tertinggal dari dunia pendidikan Barat seperti itu. Nah, itu yang belum ada. Jadi hanya menonjolkan sisi negatif dari pendidikan Barat saja, tetapi tidak menunjukkan sisi-sisi positif dari pendidikan Barat seperti itu, Ustaz. Tapi untuk keseluruhan sudah sesuai dengan kompetensi inti dari kurikulum 2013, Ustaz. Baik. Ya, cukup ya, Era. Baik. Yang pertama adalah sesungguhnya tadi, atau saya tanya dulu, untuk apa ini pendahuluannya tadi berangkat dari keresahan ya, Iya. dengan beberapa indikator. Saya tertarik ya, ini bagus ya, ada indikator yaitu tadi disebutkan. Jadi ada konten yang ada beberapa konten yang nggak bagus. Nah, keresahan itu diambil dari apa itu? Artinya apakah sudah ada wawancara atau artinya berdasarkan data apa? Ini untuk datanya saya ambil dari artikel-artikel media yang kompeten ya Ustaz, seperti CNN, kemudian kompas.com. Nah, itu media-media yang peneliti anggap itu kompeten Ustaz dalam menyiarkan suatu berita. Jadi di berita-berita itu banyak kasus-kasus yang terjadi dalam penyimpangan materi buku sudah dijadikan referensi ya, artinya masuk di keresahan itu disebutkan oleh beberapa media ataupun
apa artikel semacam itu ya sudah ada, Iya. sudah Sudah disebutkan saya juga. cantumkan Ustaz di sini di Tadi daftar ada, itu juga ada. iya baik. Untuk indikator keresahan tadi ada berapa keresahan tadi? Untuk keresahannya itu ada secara umum ada satu Ustaz, yaitu konten-konten yang kurang sesuai, tapi untuk spesifiknya itu ada konten yang mengandung pornografi, kemudian unsur kekerasan dan juga unsur radikalisme Ustaz. Itu disebutkan semua saya kira, karena ini berangkat dari keresahan. Nah, faktor atau hal-hal yang meresahkan apa aja itu disebutkan Iya. semua. Ini saya sebutkan di pendahuluan Ustaz. Ya betul, di pendahuluan. Baik. Cuman masalah begini, terus dari latar belakang keresahan itu muncul rumusan masalah yang di situ adalah ada dua hal ya tadi, yaitu kesesuaian isi materi dan kesesuaian dengan apa ini? Kebutuhan siswa Ustaz. Kebutuhan siswa. Apa hubungannya dengan latar belakang yang itu tadi? Iya, maksudnya begini Ustaz. Jadi ketika saya analisis berdasarkan kesesuaian dengan kompetensi inti dan juga kebutuhan siswa. Nah, di sini peneliti bisa menarik kesimpulan bahwasanya di dalam buku ajar ini tidak terdapat keresahan-keresahan yang sebelumnya dirasakan Ustaz. Jadi mungkin bisa ditambahkan di hasil Ustaz atau mungkin nanti di kesimpulan seperti itu. Oh iya baik. Ya itu dijawab. Iya Ustaz, karena untuk keresahan-keresahan sebelumnya berarti buku-buku tersebut tidak sesuai Ustaz dengan kurikulum yang ketika itu diterapkan seperti itu. Ya, itu harus dijawab, itu harus dijawab di dalam diskusi ya, di diskusi apa itu untuk Pembahasan, diskusi ya pembahasannya, sehingga media yang sudah menyebutkan semacam itu bisa tercover juga. Artinya memang ternyata saya penelitian semacam ini, artinya memang tujuannya sudah sesuai, kemudian isi materinya sudah sesuai dan mengkanter, artinya ada kanter dari penelitian ini, sekaligus mungkin ada kajian terdahulunya. Ada berapa? Ada Ustaz, ada 3 di sini. Ya gitu. Ada 3 kajian terdahulu ya. Baik. Ya, kalau memang bisa apa itu di cross check dengan kajian terdahulu juga nanti. Jadi dalam pembahasan itu juga di cross check, didiskusikan dengan hasil temuan penelitian ini, juga didialogkan dengan hasil temuan dari kajian terdahulu, maupun juga didialogkan dengan latar belakang di dalam awal penelitian ini semacam itu. Terus bagaimana hasilnya dengan kajian terdahulunya? Kontradiksi atau selaras? Kalau untuk penelitian terdahulunya itu memang sama-sama menganalisis buku ajar Ustaz, namun terdapat perbedaan di pertama buku yang dianalisis, kemudian teori-teori yang digunakan Ustaz. Sehingga tidak terlalu signifikan ya. Iya Ustaz. Oh ya, baik. Ya, dicoba untuk digabungkan karena seharusnya kajian terdahulu itu ada signifikannya dengan hasil temuan itu. Ya. Atau kalau memang perlu, mungkin kajian terdahulunya carikan yang lebih cocok mungkin supaya nanti bisa juga membantu untuk diskusi di pembahasan. Baik. Kedua, bagaimana komunikasi dengan jurnal yang dituju? Untuk itu belum Ustaz, karena belum saya sesuaikan dengan template secara keseluruhan, kemudian belum dicek Turnitin juga Ustaz, jadi belum ada komunikasi dengan pihak jurnal yang saya tuju Ustaz. Ya, baik.
Jadi minggu depan itu saya minta laporan untuk laporan chat dengan pengelola dan juga turnitinnya semacam itu ya, dari masing-masing kelompok, tidak hanya kelompok 4 tapi berlaku untuk seluruh kelompok, saya kira semacam itu. Ya baik itu, mungkin ada tambahan, ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan. Mungkin lanjut ke kelompok selanjutnya saja, Ustaz. Karena Ya, setelah ini ya. kami ada kuliah, Ustaz. Ya, baik. Syukron ya. Baik. Saya lanjutkan pada kelompok berikutnya. Kelompok 5 ya. Kelompok 5. Nah, Ustaz, siap. Fadhol Asbarin. Oke, Ustaz. Ya. Ini sudah di Malang atau masih di luar Jawa sebenarnya? Ambon. Dari Malang, Ustaz. Oh, KKN Ini. saya nyata bukan, masih yang lain, Ustaz. Masih kelompok sebelumnya, Ustaz. Afwan. Habis ini baru anak kayaknya. Oh itu. Ini kelompok berapa ini? Atau berapa? 4, Ustaz. Kelompok 4 atau 2 kelompok, Ustaz. Oh, kelompok 4 ada 2 kelompok. Iya. Begitu. Bukan ada 7 kelompok. Bagaimana? Ustaz, ampun tapi waktu kita tinggal 7 menit, apa cukup nggak Ustaz? Karena setelah ini ada mata kuliah lain. Baik. Ya, nanti kalau hari memang ini atau lanjutkan minggu depan atau sambil yang sudah selesai, atau memang sekalian saran saya tadi, yaitu ada 2 hal yang dilaporkan minggu depan, yaitu berupa chat dengan pengelola jurnal dan juga untuk turnitinnya semacam itu. Jadi laporan dari hasil turnitin dan juga laporan chat dengan pengelola jurnalnya berupa WA atau apa bagaimana, nanti akan di screenshot untuk melaporkan semacam itu, atau dengan cara yang lain saya tidak tahu. Ya, kita habiskan aja sesuai dengan waktunya ya. Ini kelompok 4 lagi ya. 4 masih ada kelompok 4. Secara lebih cepat dong ya, lebih ringkas mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 yang berjudul artikel kami berjudul analisis buku bahasa Arab siswa kelas 8 melalui perkembangan kognitif dari segi penyajian materi, dengan penulis Mutiara Rizky Amalia, Alfi Mukratunisa, dan Muhammad Afif Aminullah. Nah, di sini kami jurnal yang dituju yaitu Al-Maharah, jurnal UIN Siswa, terindeks Sinta 3. Nah, dari template-nya sudah kami sesuaikan dari mulai abstrak 2 bahasa, Inggris dan Indonesia, kemudian ada pendahuluan sudah tercantum, kemudian kajian pustaka, METPEN atau metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, dari sini yang belum sempat kami edit sesuai template itu, yaitu font dan Mendeley. Jadi Mendeley di sini menggunakan Chicago, jadi belum di Mendeley-kan, Ustaz. Oke, begitu aja Ustaz. Dari Ya, baik. Baik. Berarti langsung saja saya pertanyaan dari saya ya. Ini sudah ada komunikasi dengan pihak pengelolanya? Belum Ustadz, karena belum di-Mendeley-kan Ustadz sesuai template-nya. Oh ya, baik. Baik, kalau begitu sama pertanyaannya, nanti akan saya benahi minggu depan. Jadi silakan ada chat dulu ada komunikasi dengan pihak pengelolanya dan juga diturnitin atau dimemberikan semacam itu ya.
Baik, untuk kelompok berikutnya, kelompoknya Asbarin dan berikutnya saya kira nggak bisa kita layani hari ini ya. Siap, Ustaz, nggak apa-apa, Ustaz, tekan depan. Atau khusus hari ini kita lanjutkan dengan kelompok tertentu begitu? Saya siap saja. Atau sengaja, atau dengan untuk minggu depan aja ya, untuk minggu depan, cuman sekalian disiapkan aja untuk komunikasi dengan pihak pengelolanya dan juga turnitinnya atau apa ini tadi untuk cek dari keasliannya semacam itu. Baik, mungkin itu kita cukupkan aja untuk hari ini karena waktunya sudah tinggal sangat sedikit. Kalau saya lanjutkan toh juga nggak nutut semacam itu. Nanti cuma ada presentasi tanpa ada evaluasi. Baik, kita akhiri aja ya untuk hari ini ya. Ya, Ustaz. Nah, Kita akhiri pertemuan kita ini untuk hari ini dan harapan saya adalah untuk segera diselesaikan dua hal yang harus dilakukan tadi. Nanti ada tes turnitinnya dan juga untuk komunikasi dengan pihak jurnalnya ya. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 1, 3, 4, 5 ya. Dan juga kepada kelompok seluruhnya ya. Ya. Baik, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam, wal afu minkum. Minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas.